Aku Shalika. Aku Sadrina, dan kita dari kelompok 6 PKN 96. Nah, sekarang kita lagi di kampus nih. Kita ngapain sih, Syat, di kampus? Kayaknya hari ini kita mau jalan-jalan nih, tapi nggak mau makan. Kita mau tanya-tanya teman-teman yang ada di sekitar sini tentang sesuatu. Tahu nggak, Shal? Ayo, bisa tebak nggak? Berkaitan sama PKN. Oh, bener. Dikit lagi. Wawasan Nusantara. Itu dia yang akan kita bahas kali ini. Nah, sekarang kita mau lanjut untuk tanya-tanya teman-teman kita nih. Yuk, ikut terus kita. Halo, aku Alvin. Kalau menurutku ya, wawasan Nusantara itu cara pandang kita sebagai bangsa Indonesia untuk melihat kita tuh dalam satu kesatuan itu. Karena kan kita berbeda-beda, jadi kayak dengan wawasan Nusantara kita melihat itu jadi satu kesatuan gitu. Halo Kak, namaku Michael. Wawasan Nusantara itu menurutku itu dia pentingnya persatuan. Karena kalau masyarakat nggak tahu pentingnya persatuan alias wawasan Nusantara, kita jadi gampang terpecah belah gitu. Nama aku Jihan. Menurut aku, wawasan Nusantara itu seingat aku sih gimana kita menyikapi keberagaman yang ada di Indonesia dan menjaga keutuhan negara ini gitu. Wah, ternyata teman-teman kita punya jawaban yang beda-beda nih tentang wawasan Nusantara itu apa. Tapi semuanya tetap mempunyai benang merah yang sama, yaitu keberagaman dalam persatuan. Nah, tapi jawaban yang beda-beda itu wajar kok. Karena kita sebagai individu pasti punya pengalaman dan juga pandangan atau perspektif yang beda-beda. Bener banget itu. Nah, sekarang kita akan belajar lebih dalam lagi tentang wawasan Nusantara. Secara konseptual, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai keberagaman sebagai kekuatan nasional. Dalam konteks ini, wilayah Indonesia tidak hanya dipahami sebagai hamparan geografis, tetapi juga sebagai kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Artinya, seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus dipandang sebagai bagian yang saling terhubung dan tidak terpisahkan. Wawasan ini menjadi pondasi utama dalam membangun kesadaran nasional. Ia menuntun kita untuk menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan daerah atau golongan. Wawasan Nusantara penting karena Indonesia adalah negara dengan tingkat keberagaman yang sangat tinggi. Terdiri atas lebih dari 17.000 pulau, lebih dari 700 bahasa daerah, serta ratusan kelompok etnis dan budaya. Di satu sisi, keberagaman ini adalah kekayaan. Namun, di sisi lain bisa menjadi tantangan besar jika tidak dikelola dengan baik. Sejarah mencatat bahwa kurangnya kesadaran tentang pentingnya kesatuan dalam keberagaman dapat memicu konflik horizontal, diskriminasi, hingga disintegrasi bangsa. Disinilah wawasan Nusantara berperan sebagai panduan moral dan etika berbangsa. Ia mengajarkan kita untuk melihat perbedaan bukan sebagai penghalang, melainkan sebagai modal sosial yang harus dijaga, dihormati, dan dirawat bersama. Dengan memiliki wawasan Nusantara, setiap warga negara diharapkan dapat berkontribusi dalam menciptakan kehidupan sosial yang harmonis, saling menghargai, dan berorientasi pada tujuan bersama. Secara historis, nilai-nilai yang menjadi dasar wawasan Nusantara telah berkembang sejak masa pergerakan nasional. Sumpah Pemuda tahun 1928 menjadi salah satu tonggak awal di mana anak-anak bangsa menyatakan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, Indonesia. Setelah kemerdekaan, semangat ini terus tumbuh dan menemukan bentuk lebih konkret dalam Deklarasi Juanda tahun 1957 yang menegaskan bahwa seluruh perairan di antara pulau-pulau Indonesia adalah bagian dari wilayah kedaulatan negara. Pada masa Orde Baru, wawasan Nusantara diangkat sebagai salah satu doktrin penting dalam pembangunan nasional, terutama untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kini, meskipun konteks zaman telah berubah, nilai-nilainya tetap relevan. Di era digital dan globalisasi ini, tantangan justru datang dari informasi yang masif, penyebaran hoaks, polarisasi politik, dan krisis identitas budaya. Maka, penting bagi generasi sekarang untuk menghidupkan kembali semangat wawasan Nusantara dalam kehidupan nyata. Wawasan Nusantara bukanlah konsep yang eksklusif untuk institusi negara atau aparat keamanan. Ia berlaku di seluruh lapisan masyarakat dan di berbagai ruang kehidupan, baik fisik maupun digital. Di lingkungan kampus, nilai-nilai wawasan Nusantara dapat diterapkan dalam aktivitas akademik, organisasi, dan pergaulan sehari-hari. Di rumah, ia tercermin dalam cara kita mendidik dan menanamkan nilai toleransi kepada generasi berikutnya. Di media sosial, ia terwujud melalui tanggung jawab dalam menyampaikan informasi dan membangun ruang digital yang sehat. Semua pihak memiliki tanggung jawab yang sama: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, warga masyarakat, bahkan kita sebagai individu. Sebab menjaga keutuhan dan persatuan bangsa adalah tugas kolektif, dan kontribusi kecil dari tiap orang akan membentuk pondasi besar bagi bangsa Indonesia. Penerapan wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari tidak harus selalu dalam bentuk tindakan besar. Ia justru dimulai dari langkah-langkah kecil yang sederhana, namun berdampak luas. Beberapa contoh konkret yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa antara lain: pertama, bergabung dalam kegiatan lintas jurusan, daerah, atau budaya, seperti organisasi kampus, UKM, atau komunitas mahasiswa. Ini dapat memperluas wawasan dan menumbuhkan rasa saling memahami. Kedua, menghormati perbedaan logat, adat, dan gaya komunikasi teman dari daerah lain. Hindari candaan yang menjurus pada stereotip negatif atau diskriminatif. Ketiga, bijak dalam menggunakan media sosial. Sebelum menyebarkan informasi, pastikan kebenarannya. Hindari konten provokatif, ujaran kebencian, dan narasi yang memecah belah. Pada akhirnya, menjaga Indonesia bukan hanya tugas lembaga tinggi negara, tapi juga dimulai dari ruang kecil, seperti ruang kelas, kantin, kos, bahkan chat WhatsApp. Wawasan Nusantara itu bukan cuma materi di buku PKN loh, tapi itu adalah bekal kita sebagai warga negara Indonesia, bagaimana kita hidup berdampingan, menjaga persatuan, dan membangun masa depan Indonesia. Jadi walaupun kita berbeda-beda, kita tetap satu bangsa. Yuk jadi mahasiswa yang bukan cuma punya wawasan yang luas, tapi juga Nusantara.